Ya 15 di doma apa di apa? Kasrah. Jadi bacaannya Ma'al hamdi. Baik. Ya. Terus Dian? Coba ya. Kita unit pertama ya Dian ya. Ini 1.1 diberi tanda fathah. Bacaannya alif. Kalau titik satu aja alif, ya. Kemudian baca lagi. Biasakan. Titik berapa itu? 1, 2. Ya, alif. Diberi tanda fathah bacaannya? Baik. Bawahnya lagi. Ya, baca. Ba, lanjut. Ya, rasakan. Boleh sambil digantung ini, tangan ini boleh. Apa nih titik satu ya? Apa? Ya, lanjut. Kiri lagi, kanan kamu. Siap? Siap, Gil? Siap? Oke, siap. 1, 2, 3. Kampung pelangi, rumah berwarna-warni, bagai pelangi di langit yang tinggi. Selain itu, ada sungai Kamuli, air yang mengalir tak pernah berhenti. Kampung pelangi, tempat aku tinggal bersama keluarga yang sangat ku cinta. Kampung pelangi, rumah berwarna-warni, bagai pelangi di langit yang tinggi. Selain itu, ada sungai Kamuli, air yang mengalir tak pernah berhenti. Kampung pelangi, tempat aku tinggal bersama keluarga yang sangat ku cinta, yang sangat ku cinta. Kemarin dari SLB saya, dari SLB Binuang tuh sempat saya jadi jurnal sama teman saya yang bagian jurnal juga untuk misalnya ada acara perpisahan, acara tamu dari siapa mungkin gitu. Nah, bagian saya memvideo, bagian teman saya ada yang memoto itu tadi. Nah, itu sih. Oke, siap. Kamera rolling. Action.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Ini Budi Podcast. Hari ini kita tidaklah berbicara terlalu keras seperti hari-hari sebelumnya ya. Hari-hari sebelumnya kita bicara banyak tentang gerakan 100. Saya kira ada saatnya kita berjeda sedikit lah dari ketegangan itu. Apalagi hari-hari terakhir ini orang sibuk tentang Omnibus Law. Semua orang melakukan hashtag dan lain-lain. Nah, kali ini kita bicara yang sedikit tidak setegang itu ya. Kita bicara hal-hal yang berhubungan langsung dengan kemanusiaan, sesuatu yang sesungguhnya lebih universal dibandingkan dengan politik dan apapun. Ya, kawan-kawan pemirsa Ini Budi Podcast di mana saja berada. Hari ini Budi Podcast kedatangan tamu yang luar biasa. Anak muda yang luar biasa. Namanya Aan Setiawan. Kalau akunnya namanya Aan masih Setiawan. Jadi tetap setia. Nah, siapa Aan Setiawan? Kita akan lihat profilnya di cuplikan berikut. Nah, Aan ini bagi komunitas sastra di Kalsel sebenarnya dikenal sangat luas. Jadi dia selalu hadir di banyak event baca puisi, dan baca puisi selalu dengan teatrikal yang unik dibandingkan yang lain, dan pesan puisinya selalu menarik. Tapi di balik cerita tentang orang mengenal Aan sebagai salah satu penyair di Kalsel, Aan punya kegiatan yang sesungguhnya luar biasa. Hari-hari ini Aan menjadi pengajar, guru di SLBA Negeri 2 Martapura, di SLBA Negeri 3 ya, di Martapura di Kabupaten Banjar. Di sana Aan mendampingi banyak murid yang hampir semuanya adalah tunanetra. Sesuatu yang bagi kawan-kawan di luar mungkin tema yang tidak terlalu sering didengar. Oke. Selamat datang di Ini Budi Podcast, Aan. Selamat. Sehat-sehatan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Aan, kita ngobrol jangan soal-soal yang berat-berat lah ya. Ini kita bicara yang human saja, tentang hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan. Kawan-kawan Ini Budi Podcast mungkin pernah menyaksikan tayangan Ibu Cynthia Subhan yang penerjemah bagi kawan-kawan tuli itu. Nah, ini Aan lebih banyak mendampingi kawan-kawan yang tunanetra. Mungkin sejak kapan Aan mulai, mungkin pertanyaan tidak sejak kapan mulai mengajar, mungkin sejak kapan dekat dengan tunanetra? Kalau bisa terbilang kandungan sebenarnya. Oke, gimana? Satu, saya di kandungan itu sudah dikandung oleh seorang tunanetra. Ibu ya? Iya, tunanetra juga. Ayah bapak juga tunanetra juga. Jadi kedekatan kedekatan rahim itu yang saya bisa lebih dekat dengan teman-teman tunanetra hingga saat ini. Kemudian kalau untuk di SLB-nya sendiri untuk kepengajaran itu di 2012. 2012. Mungkin sedikit cerita lah ya. Sebagai anak, ibu dan ayah tunanetra. Apa yang paling Aan ingat di masa kecil? Karena mungkin bagi kawan-kawan yang tidak paham situasi, mungkin agak membayangkannya seperti apa. Kalau untuk hal kecilnya saya kesulitan untuk mengingat-ingat ya, tapi banyak hal tentu karena bapak dan ibu juga dalam kehidupan sehari-hari juga ya tidak melihat tadi, jadi
dari menafkahi apa anak dan istrinya, dan itu yang apa dengan dengan apa, kegelapan tadi mereka bisa berdamai gitu. Kemudian melahirkan saya sampai saya punya adik dan tinggal juga pindah-pindah. Jadi mereka apa ya, ada kemandirian setelah apa namanya sudah berumah tangga kan, ya mau tidak mau harus mandiri dan sebagainya. Mungkin pahlawan pertama dalam hidup Aan orang tua ya? Orang tua yang berhubungan erat dengan ketunanetraan. Ya, apa gimana ya? Apa kesulitan nggak sih An? Maksudku dengan aku nggak paham apakah sebutannya keterbatasan atau justru sebenarnya bukan keterbatasan menurut saya. Kesulitan nggak sih ayah ibu waktu itu ketika kalian masih? Pada dasarnya karena mereka tunanetra itu pada dasarnya ya, kalau sudah dilatih, sudah diberikan materi dalam artian kalau di bimbingan itu ada namanya ADL, Activity Daily Living. Itu kemampuan untuk beraktivitas sehari-hari seperti memasak, mencuci. Kalau di kegiatan panti sudah ada diajarkan seperti itu. Nah, oleh karena itu bapak ibu juga mau tidak mau harus dia menggunakan kemampuan itu tadi untuk merawat anak seperti apa, mencuci pakaian anak seperti apa dan sebagainya. Gitu. Ayahan PNS ya? Alhamdulillah PNS, pensiunan 2019. Bekerjanya sebelum pensiun di dinas sosial, di panti sosial Bina Netra Fajar Harapan di bawah dinas provinsi Kalimantan Selatan. Berapa lama ayah jadi PNS? Awalnya honor itu mulai 86. Kemudian honor sampai 98, 99 diangkat. Itu juga ada perjuangan kisahnya di balik itu. Padahal dulu sempat saya kelas 4 SD menemani bapak itu menyerahkan berkas CPNS atau apa gitu ya ke Jakarta. Saya lupa tempat di kantor itu di Kementerian Sosial. Kanwil apa ya? Iya di Jakarta. Naik kapal juga. Wow. Sorry, aku mungkin masih bertanya soal ayah ya. Iya. Gimana ceritanya ayah bisa jadi PNS? Karena orang biasanya melihat susah ya, masyarakat kita masih sebagian besar merasa bahwa tunanetra, tuli itu nobody bagi banyak orang. Iya, betul, ada yang menyepelekan, menganggap sebelah mata, dianggap pasti bisanya kan gitu, tinggal gitu. Mungkin Aan bisa cerita, gimana ceritanya ayah bisa jadi? Detailnya tidak begitu paham ya, cuman memang 2000 saat tahun 99 tahun 90-an itu kan masih ada prosedural dari misalkan dari dinasnya yang mengajukan gitu. Kan ada prosesi lama berapa lama honor gitu kan. Sebelumnya honorer ya. Iya, jadi dulu saya tidak mengetahui apakah itu ada tes atau tidak. Cuman kan dulu masih ada penyerahan berkas, syarat-syarat dan sebagainya. Gitu. Itu aja sudah rumit kan? Iya. Jadi itu yang honornya juga dari 86 kan, jadi mungkin dipertimbangkan ini honor sudah lama. Kemudian lagi ada kemampuan yang diperbantukan di panti itu, jadi kemampuan tadi mungkin jadi pertimbangan dinas untuk mengajukan jadi PNS. Nah, sekarang pasti dekat sekali kan dengan persoalan tunanetra karena orang tua dan lain-lain. Sekarang mengajar, yang diajarin apa sih di SLB? Mungkin kawan-kawan di luar ingin tahu yang diajarin apa sih? Ya. Yang diajarin sebenarnya karena ini kami mengajar di sekolah, jadi kan mau tidak mau belajar tentang pelajaran kurikulum 2013 kalau saat ini yang digunakan. Gitu. Nah, tapi ada sisi lain dalam artian tidak hanya itu. Jadi memang keuntungan kami di SLBA itu anak-anaknya juga, siswa-siswanya juga tinggal di asrama. Walau ada beberapa memang yang bolak-balik karena keterbatasan orang tua, belum usianya belum mencukupi untuk tinggal di asrama. Nah, tapi di sana itu kegiatannya bisa banyak. Kalau untuk yang di panti ya, tapi kalau untuk di SLB kami berikan pelajaran di sekolah dan ada hal-hal ekstra seperti penulisan, kemudian aktivitas lain seperti musik dan lain sebagainya. Tapi paling tidak saya sebagai guru menyadari bahwa ada tiga poin untuk kita sampaikan ke murid tadi, bahwa ada kemampuan, pasti murid punya kemampuan apapun itu ya. Nah,
ada 3 kemampuan yang memang itu perlu kita ulik, kita tarik kembali, dalam artian kita kembangkan, kita fasilitasi, kita semangati. Yang pertama adalah apa namanya, apa ya, bersuara gitu ya, dalam artian entah public speaking, entah menyanyi atau berpuisi sebagai, dalam artian vokal gitu ya. Dia harus menyampaikan apa ide dari mereka. Pasti teman-teman punya ide, Pak. Bang, dia punya ide, entah ide apa tentang negara, tentang apapun bisa. Yang kedua, tulisan salah satunya. Saya menyemangati mereka juga dengan keliterasian, dalam literasi, entah menulis cerpen, menulis puisi, menulis cerita. Dalam artian saya memang kemampuan tidak begitu banyak, tapi saya menyemangati mereka itu ya. Oh ini loh, kamu bisa menceritakan tentang ini, kamu bisa menceritakan perasaanmu gitu. Iya, kata-kata tuliskan saja. Yang ketiga adalah keahlian tadi, bisa pijat, bisa bermain musik, bisa apa namanya, berwirausaha. Nah, 3 itu tadi kalau tidak diapa-apakan, ya cukup dipandang tunanetra saja. Kalau tidak tanpa 3 hal, tidak dikeluarkan, anggap dia punya kemampuan, ternyata kemampuan menganyam yang baik. Kalau tidak disemangati, tidak diberikan ruang, tidak diberikan apa namanya, wadah untuk mereka menyampaikan itu, ya cukup anyaman, sudah nggak tahu, ya sudah itu saja. Kalau bisa dikeluarkan, oh ya bisa ditampung, gitu, bisa sulit nggak sih ngajar kawan-kawan tunanetra itu? Ya sulit gampang ya beda-beda, karena tunanetra juga beda-beda tingkat pemahamannya, kemudian tingkat apa namanya, kebiasaan mereka juga ada, main mut-mutan juga ada. Saya yang tidak ingin menulis, Pak, gitu juga. Saya tidak ingin lagi ini, ada juga, ada yang perasaan-perasaannya juga ada. Tapi secara teori kan ada kemampuan yang memang kayak tingkat hafalan, itu mereka lebih cepat. Lebih cepat itu ya? Lebih cepat hafalan. Kemudian lagi tingkat misalkan kalau memang misalnya kerapian dalam artian membentuk benda itu kan beda-beda juga. Kalau mereka paham, oh ya bisa. Tapi paling tidak kita tidak bisa memastikan bahwa ini buatan tunanetra terus nggak bagus, nggak juga kan, karena dia sudah berjuang untuk membuat sesuatu. Misalnya gini, ada murid ya, murid baru misalnya masuk ke SLB. Itu yang pertama dilakukan apa? Kalau di teori Panti itu ada sepertinya ada 3 ya. Yang ketiga agak nanti. Yang pertama itu adalah OM, orientasi mobilitas. Itu adalah kemampuan untuk mengenali tempat, ruang, untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalkan karena tunanetra baru, di suasana yang baru, tempat yang baru, dia harus mengenal dulu. Oh, saya di mana? Saya berada di ruang mana? Di sebelah kanan kiri saya, depan belakang itu ada apa? Itu untuk apa ya, menyampaikan bahwa oh kita tahu ada di sini. Kalau kita tidak tahu ya disampaikan, apa tidak boleh. Ada tekniknya sih, ada teknik. Misalkan meraba ruangan dengan tongkat. Biasanya kan ada guiding block di jalan-jalan tengah itu. Itu yang pertama, OM, orientasi mobilitas. Kemudian juga yang kedua adalah braille ya. Braille itu juga salah satunya, cuman itu nanti sudah agak-agak tingkat ya. Dalam artian kalau memang dia sudah mulai orientasi, sudah tahu, kenalkan dengan tulisan ya, tulisan untuk membaca. Karena sementara ini memang tidak hanya braille, informasi yang didapat oleh tunanetra. Yang pertama itu ada dari braille, dari majalah atau dengan buku-buku braille. Yang kedua adalah dengan audio. Audio malah lebih sering saat ini digunakan. Gimana caranya? Jadi kalau audio gini Bang, anggap ya kita yang sederhananya, misalkan tunanetra baru nih, suara kita sudah audio satu. Kemudian misalkan dia mau teknologi, dalam artian HP juga sudah akses pada kita. Teman-teman sudah akses. Ada namanya talkback di bagian HP itu juga, di aksesibilitas sudah disediakan itu. Jadi ketika dia kita anggap mau pesan ya, Assalamualaikum, AS itu sudah berbunyi. Jadi keyboardnya sudah diberikan fungsi bunyi A, ya bunyi A. Sama ketika tulis di laptop juga ada aplikasi itu. Jadi mereka dengar itu. Iya, dengar itu tadi. Informasi kan dari situ. Kalau tidak dapat informasi, kalau tidak dari braille, ya dari audio tadi. Yang ketiga adalah ADLT, Activity Daily Living, untuk kemandirian mereka memasak, mencuci, kemudian apalagi yang keseharian. Itu ada 3 kemampuan itu sih yang biasanya
sampaikan ke teman-teman tunanetra yang baru. Itu dulu ya 3 itu ya. Iya. Nah, kuliah Aan dapat murid baru nih sekarang, Iya, namanya ada. anak baru ya. Nah, itu gimana menanganinya pertama kali? Oke. Ini juga tantangan bagi saya ya untuk Ya. menangani murid baru yang seunik ini gitu. Umur berapa sih? Siapa namanya? 2013 berarti 7 tahunan 7 ya. tahun. Namanya A. Oh, oke. Afifah gitulah kan ya Iya, gitu ya. iya. Jadi sementara ini kami masih mencoba, teman-teman guru juga, bahwa yang langkah pertama adalah komunikasi karena dia Komunikasi. punya keterbatasan komunikasi dalam artian untuk berbicara 2 arah dia masih mengalami hambatan. Oke. Jadi ketika dia ngomongnya yang dia pernah dengar. Anggap ketika kita tanya siapa namamu, dia jawabnya bukan nama tapi siapa nama. Oh, Nah, masih itu iya, ya. jadi masih meniru tahapnya. Nah, oleh karena itu dalam jalan 3 minggu ini kita ada pendekatan yang sangat intens untuk memacu dia untuk bisa bahwa ada komunikasi 2 arah yang bisa mudah-mudahan bisa terjadi gitu. Amin. Braille saya kira sosok yang sungguh luar biasa berjasa ya bagi kawan-kawan tunanetra. Sulit nggak sih belajar huruf Braille itu? Ya, Braille ini kalau di toko-toko bukan toko-toko ya, di panti sudah banyak ada. Kalau apalagi BTA Braille itu ada Pak Sarkawi. Oh, sudah ada tuh ya? Ada yang BTA Braille sudah dari dulu, Bang. Oh, gitu. Dari zaman dari dulu karena namanya sudah di panti kan. Braille itu sudah kalau di Kalimantan Selatan sudah sangat BTA Braille, kemudian Braille biasa juga Pak Sarkawi masuk, bapak saya juga belajarkan Braille juga. Kemudian yang sebelumnya ibu saya dan sebagainya. Itu kan di panti dilajarkan itu tentang Braille tadi. Sulit nggak sih kalau belajarnya? Kesulitannya gini, di awal saja sih. Karena kan kita menyadari bahwa ketika satu indera ditutup, Allah kan baik ya. Betul. Mata ditutup, ada ketajaman lain itu di indera yang lain. Salah satunya pendengaran dan perabaan tadi. Perabaan makanya dalam meraba Braille, merabanya di ujung sidik jari. Iya, di telunjuk bagian atas ini. Ya. Nah, ketajaman itu yang untuk mengidentifikasi huruf. Jadi misalkan kalau yang namanya bikin lost Braille itu kan anggapan orang mungkin A-nya itu seperti bentuk A gitu ditimbul. ya. Tapi tidak, dia pakai sistem kode. Tulis Braille itu kan diciptakan pakai kode. Disebut juga dengan tulisan malam. Jadi ketika mati lampu mereka tetap membaca. Anggap saya pernah menyaksikan sendiri. Saat itu di panti ada kegiatan tadarus ya, tadarus Ramadan. Kemudian kan gantian tuh mereka baca. Mereka bacaan Braille ya. Kemudian tiba-tiba mati lampu. Memang mic nggak nyala karena pakai mic tengah itu kan. Tapi orang mati lampu kok bisa masih lanjut ngaji ya. Karena mereka tidak bukan hak mata untuk membaca, itu hak ini tadi, hak jari untuk membaca. Kalau kita kan mungkin mata hilang, jadi hak mata hilang dah. Ya sudah, stop dulu, mungkin cari penerangan yang lain. Itu menarik Tuan. Mengajarkan ternyata kelebihan dan kekurangan itu selalu ada sisi yang lain. Iya, ada sisi yang lain. Tulisan malam ya. Iya, tulisan malam itu memang sudah ada. Itu menarik sekali karena ketika lampu mati kan semua orang yang normal kan nggak bisa baca kalau tapi sementara kawan-kawan yang tunanetra bisa membaca. Nah, oke. Sepanjang jadi mendampingi kawan-kawan ini, Aan yang paling merasa tersentuh itu di bagian ketika ketemu. Walaupun di rumah Aan sudah biasa bertemu ayah dan ibu ya, tapi di luar sekolah dan tempat-tempat lain seperti apa? Karena di kita kan tetap saja masih banyak perspektif yang masih belum berkembang luar biasa, penghargaan kepada kawan-kawan tuli, penghargaan kepada kawan-kawan tunanetra, fasilitas yang buruk dan seterusnya. Yang sepertinya endingnya belum jelas mau ngapain gitu kan. Nah, apa yang Aan rasakan ya? Sebenarnya teman-teman tunanetra ini kalau yang saya merasakan bangga itu ketika dia anggap misalkan di dunia sekolah, dia semangat sekolah.
Itu semangat banget misalkan, "Pak, setelah lulus SLB saya mau melanjutkan kuliah." Hmm. Wah, itu sebuah apa ya, Sesuatu wah ini berarti apa namanya, tidak menghalangi dia dalam tunanetra itu bukan halangan lah, yang penting dia, ingin sekolah gitu. Itu yang sekolah. Kemudian yang untuk bekerja, ketika mereka apa ya, semangat bekerja dalam artian tuh setelah entah lulus di panti, mereka punya pekerjaan yang layak dalam artian kita juga tidak bisa menyalahkan ya teman-teman kita yang ada saat ini kan masih belum inilah iya ya. belum layak untuk mendapatkan pekerjaan, tapi apa namanya, ada dalam diri mereka yang apa ya, saya juga harus menghidupi anak dan istri, mau tidak mau mereka harus berjuang juga walaupun memang ada faktor lain, misal pemerintah kita yang membuka lowongan pekerjaan itu kan itu tadi. Tapi kalau kita mikirin itu jadi pesimistis ya, Iya, jadi kalau melihat kebijakan pemerintah lokal, pemerintah pusat, cara berpikir masyarakat jadi pesimistis. Tapi kalau An tadi bilang semangat ketika mereka punya semangat ini dan lain-lain. Memang kalau mikir kebijakan negara, kebijakan apa terlalu rumit ya, terlalu komplikated sekali ya. Nah, dalam soal apa namanya mengajar ya, itu dalam satu guru mengajar beberapa orang biasanya, atau seperti kelas yang di sekolah-sekolah pada umumnya, atau seperti apa? Seperti sekolah pada umumnya, cuman memang karena di SLB, tunanetra apalagi ya, itu kan terbatas untuk siswanya, tidak sebanyak teman-teman yang di SD, SMP dan SMA. Saya saja di kelas 6 itu 1 murid. Kelas 6 1 murid ya. Kemudian di kelas kalau yang di BTA itu kelas 10 1 murid, 11 2 murid, kelas 12 itu ada 5. Nah, jadi sebatas itu. Cuman apa ya perbandingannya saya tidak bisa membandingkan 1 banding berapa untuk kesulitannya ya, tapi paling tidak apa namanya yang kita sampaikan ke murid itu juga paling tidak apa namanya bisa digunakan untuk mereka nantinya gitu loh. Guru yang lain juga pasti akan menyampaikan seperti itu gitu. Iya. Kan beberapa kawan-kawan itu kan belajar main musik panting, baca puisi, terus main piano dan lain-lain. An merasa apakah memang tadi seperti disampaikan di awal ya, indera yang lain itu ketika tunanetra itu jauh lebih tajam atau seperti apa? Karena orang sudah bilang musik itu bahasa universal, jadi orang langsung bisa langsung merasa oh nadanya ini nadanya. Nah pengalaman kan main panting itu susah, Jadi aku sering bercanda yang paling mudah ketika main panting itu yang tukang pukul gong. Karena biramanya berapa kali per 4 itu. Tapi yang main panting dan tarung dan lain itu kan rumit sekali. Nah, kenapa mereka mudah belajar? Jujur saya kalau untuk musik saya angkat tangan ya, karena saya hanya dekat dengan itu. Kemudian misalkan anggap di tayangan saya itu saya merekam saja. Saya bukannya tidak mau belajar musik. Tapi mereka mainnya bagus ya. Oleh karena itu, sekali. Kadang saya sering mendokumentasikan mereka. Contoh beberapa teman itu makanya tadi ketika mata ditutup ada ingin kefokusan dalam benak mereka, fokus ini jari ke sini, tangan sebelah sini ke sini, suaranya agak melengsek, agak menyimpang, dia bisa mengarahkan ke sini. Mungkin itu yang mereka rasakan gitu. Jadi yang baru-baru saja juga kayak si Ahmad Dalang, si Heldi, si Dian itu juga merasakan, walaupun mereka kalau Dian kan punya basis piano. Jadi yang piano juga ya tadi nadanya nggak pas nih, dia itu sih yang saya belajar dari mereka. Jadi kalau mata normal ini ya melihat banyak hal justru mungkin bisa teralihkan atau kalau pernah dulu Pak Budiman Hakim itu menyampaikan kalau musik misalkan dia hak dengar, ya sudah dengar aja, bukan hak. Jangan mata untuk menghakimi yang dengar tadi. Misalkan bermain musik ya dengar dengan ini, mata tidak posisinya seperti ini, dia tidak punya hak untuk menghakimi hak dengar. Ya ini mungkin agak sedikit berat tanda kutip. Nah, orang sering melihat gini, apalagi di Banjarbaru ya, orang selalu merasa ketika hari-hari tertentu kawan-kawan tunanetra banyak, terus bertebaran di mana-mana. Ya. Sering orang kenapa ini, kenapa itu, kenapa minta-minta, kenapa segala macam di depan PLN lah, di
sempat ramai kan Iya. di depan pompa bensin lah apa segala macam. Itu An bisa jelaskan. Apakah kan kalau cara pandang begitu kan pasti ngeliatnya gini ya. Mereka menjadi beban bagi yang melihatnya ya. Iya. Karena orang nggak paham, ya kan? Iya. Nah, kalau An kan berada di lingkungan mereka, gimana cara menjelaskan seperti fenomena seperti itu? Ya, apa ya? Ini memang ada sisi lainnya. Kita berbicara untuk dalam artian gini. Kalau saya berbicara masalah karena dia bukan alumni ya, kayak misalkan anggap yang alumni. Kadang bingung juga. Misalkan gini. Kalau kita memposisikan sebagai pengajar, wah itu dulu pernah jadi murid saya, itu pernah jadi ini, akan merasa kok dia seperti ini Agak akhirnya terenyuh gitu. ya. Kemudian kalau dia memposisikan lagi jadi apa namanya, jadi orang luar, pasti tanggung jawab Yang mengajar, iya yang mengajar. tanggung jawab Jadi, negara, tanggung jawab sekolahan. Iya, jadi mau nggak mau memang harus tanggung jawab kita bersama. Saya juga berharap bahwa apa namanya, pekerjaan mereka itu memang kita tidak bisa memaksakan ya. Tadi mereka juga punya latar belakang, Bang. Jadi gini, Bang. Anggap dia tinggal mereka ngontrak. Untuk yang ngontrak lah ya, atau yang kos. Walaupun memang Pemkot Banjarbaru sudah ada perumahan itu ya. Akomodasi itu. Walaupun memang kontra juga. Ya masih banyak hal yang inklusivitasnya juga agak-agak sedikit lemah kan. Betul. Karena bukan ideal sih, kita bukan yang ideal bahwa teman-teman tunanetra itu mempunyai hak untuk tinggal di mana saja, untuk berbaur dengan masyarakat di mana saja gitu. Walaupun memang Pemko mengupayakan untuk di situ. Walaupun saya yakin teman-teman yang tinggal di rumah disabilitas juga ketika mereka sudah punya rezeki, mereka sudah punya kesempatan untuk tinggal di rumah sendiri, yang artian bukan pinjaman dari pemerintah, mereka akan sangat lebih bangga. Bukan karena kekurangan lalu pemerintah kasih rumah terus happy ya, bukan gitu ya An ya. Pasti ada teman-teman yang apa namanya, aku bangga nanti kalau sudah tinggal di sini, ini hanya untuk batu loncatan, nanti kalau sudah punya rezeki sendiri bisa tinggal. Walaupun memang ada yang ya udah sementara ini belum. Sampai sini dulu. Iya, sampai sini dulu. Nah, tadi berbicara masalah pekerjaan tadi, Bang. Jadi mereka juga apa ya, menghidupi anak istri, bayar kos, apa kontrakan gitu ya, kemudian bayar listrik, anak sekolah. Itu juga kita tidak bisa disalahkan mereka, Bang. Betul. Iya, saya merasakan sendiri. Tuntutannya jadi normal ya, iya, An ya. Jadi misalkan anggap yang orang tidak suka ya, lantas bisa bantu apa gitu. Sepakat itu. Iya, mau tidak mau kan kita yang sekiranya mempunyai anggap contoh sederhana. Saya punya warung makan nih. Saya ownernya gitu ya. Saya salah satu ingin meringankan beban mereka adalah dengan merekrut. Misalkan anggap nih Pak Supian. Pian bisa lah membasuh gelas. Anggap bisa basuh gelas aja. Kita letakkan di basuh gelas. Nanti kita gaji seini. Itu untuk yang posisi di belakang. Di depan misalkan Pian bisa lah misalkan di bagian mungkin mengalami mencatat menu atau apa. Menu ya. Paling tidak juga disesuaikan sih dengan kemampuan mereka. Kita tidak bisa lantas mereka harus bisa ini ya. Tidak bisa sama seperti itu kan. Aku sepakat seperti yang Anda sampaikan itu. Orang seringkali bilang kenapa itu, harusnya tidak begini, tidak begitu, tapi orang tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Kalau contoh Anda menurutku menarik. Nah, semoga nih kawan-kawan yang berpunya lah ya, yang punya usaha yang baik dan mapan gitu. Kira-kira ada baiknya lah bersedekah tanda kutip dalam kebaikan kepada kawan-kawan yang sebenarnya punya kemampuan. Iya. Jangan hanya kenapa Buhan itu minta-minta di muka PLN, kenapa dia nyanyi-nyanyi di pompa bensin, kenapa? Kalau hanya bertanya kenapa, tapi tidak melakukan apa-apa, itu kan jadi apa ya An ya? Kitanya merasa harusnya bantu sesuatu yang real, kan? Yang real, karena meringankan beban bersama. Aku selalu bilang, mengutip syair lagu ya, kadang-kadang aku selalu bilang luka di bumi ini milik bersama, bukan milik 1-2 orang gitu loh. Jadi kalau yang berkelebihan, yang punya rezeki, apa sih susahnya untuk mengerjakan 2-3 orang, kan nggak akan bikin bangkrut kan. Nah, tapi itu masih jarang terjadi. Iya, masih jarang. Teman-teman di tunanetra memang ada beberapa ya. Dulu siapa saya lupa namanya, itu dikerjakan di bagian pijat di terapi di mana saya lupa, di Loktabat itu. Itu dikerjakan untuk bagian refleksinya. Itu yang pijat. Dan kemudian dan juga teman-teman yang pijat ini juga kasihan ketika mereka nggak ada pasien, pasti bingung Bang. Wah ini dulu pasien ramai, sekarang nggak ada lagi.
Apalagi di zaman COVID seperti Iya, sekarang ya. sangat mereka sangat terdampak gitu. Walaupun memang ada yang teman-teman ternyata juga yang atlet ada juga, tapi tidak serta-merta bisa apa ya, bisa bertahan. Tapi teman-teman yang tunanetranya atlet juga ada pemasukan dari organisasinya untuk menjadi atlet. Karena kondisi ini tidak hanya menghantam orang-orang yang relatif normal ya. Iya. Yang normal saja itu luar biasa dihantam, apalagi kawan-kawan yang yang memiliki kekurangan dianggap memiliki kekurangan. Ini pekerjaan besar bersama sih sebenarnya. Ini terakhir deh. Harapan Aan yang paling besar dalam soal mengurusi tunanetra ini ke siapa? Ke pemerintah, ke masyarakat, ke kita, atau cara berpikir kita selama ini memang selalu mudah tidak menganggap sesuatu yang sesungguhnya penting dan itu menjadi PR kita bersama. Aan punya harapan nggak sih ke siapa ya ini? Ya, kalau harapan sebenarnya ke hampir semua itu ya, semua itu. Cuman saya bisa menyampaikan bahwa teman-teman tunanetra juga punya harapan besar untuk mereka bisa mewujudkan keinginan mereka. Nah, satu, sekolah lebih tinggi, kemudian memiliki pekerjaan yang layak. Nah, tadi memang harus disambut. Dalam artian disambut oleh ya pemerintah menyambut, teman-teman pengusaha juga bisa menyambutnya. Ya, berlebihan rezeki ya. Iya, jadi bisa saling mereka juga ketika bekerja bisa menyampaikan kemampuan mereka gitu. Aktualisasi dirinya dapat ya. Sesuai. Jadi tunanetra ini lagi napegang paling bisa ini aja, bisa ini, walaupun ada sisi lain mereka juga punya istri, punya anak, punya masa depan. Yang tanggung jawabnya sama seperti orang lain ya, An ya? Iya. Nggak ada bedanya. An, sampaikan gimana caranya untuk, kalau bahasa isyarat begini ya, Ki? Iya. Tapi kalau atau An bicara aja ke kawan-kawan tunanetra di mana saja berada apa. Oh iya, sebelum itu Aan ini salah satu aku selalu bilang penyair, pembaca puisi yang senang kalau membaca. Tidak banyak kan di Kalsel yang aku mendengarkan penyair membaca puisi, bisa dihitung dengan jari. Tapi aku bukan karena ada Aan, tapi aku termasuk menikmati dan senang kalau Aan baca puisi. Dan Aan ini kawan-kawan di luar sana adalah sosok pekerja sangat keras. Jadi salah kalau orang bilang bahwa anak-anak muda ini gengsian dan segala macam, karena tidak semua seperti itu sebenarnya. Karena banyak anak-anak muda seperti Aan, apalagi ini akan jadi ayah. Udah berapa bulan ini menjalan 4 bulan, nanti akan selamat datang di klub bapak-bapak gitu. Nah, di Kau Abah. Nah, terus tidak semua orang bisa punya kehormatan dikasih Allah Ta'ala untuk dipanggil. Tidak semua. Kita harus bersyukur bisa dipilih. Ya. Nah, salah satu ini kawan-kawan ini bukan Aan punya, tapi Aan jual ini ke mana-mana. Nanti ada fotonya ya. Ini keripik singkong, rasanya macam-macam. Apa namanya? Aan deh yang ngomong ke luar sana deh. Apa ya? Ya. Keripik singkong, jeruk purut, bawang putih, ada beberapa rasa, ada asli original. Nah, ini pedas jingkar juga ya. Nah, itu pedas jingkar. Ada nomor WA-nya nih. Iya, nomor WA-nya. 0878 06963310. Silakan kawan-kawan yang berminat ya. Bisa WA. Tapi yang dari tempat yang jauh mungkin dikirimnya agak lama. Iya, tapi kalau putaran Banjarbaru, Banjarmasin dan Martapura mudah lah ya. Nih di ini kita endorse ini. Iya, endorse ini ya. Tolonglah disuka belilah. Oke, silakan ngobrol ke kawan-kawan tunanetra di luar sana, menyemangati mereka atau apapun lah namanya. Silakan, An. Ya, baik teman-teman tunanetra, paling tidak buat teman-teman kawan-kawan bahwa jangan takut kalian mempunyai keinginan, cita-cita, punya ide-ide yang luar biasa, kalian sampaikan tadi dengan 3 tadi. Silahkan kalian suarakan, entah dalam bentuk suara dalam artian entah ceramah, entah pidato atau sebagainya. Kedua, silahkan kalian tuliskan, entah dalam cerita, dalam puisi, dalam esai dan lain sebagainya. Tuliskan saja ide-ide kalian. Saya yakin, saya merasakan bahwa ada
ide-ide besar yang kalian ingin tuliskan dan sampaikan. Contohnya seperti Ragil, dia sampai saat ini menciptakan 9 lagu dari karangan dia dan nada dia sendiri. Wow. Nah itu. Yang ketiga adalah keahlian. Kalian memiliki keahlian yang luar biasa. Oleh karena itu keahlian kalian harus kalian asah terus, yang bermain musik diasah terus, yang memiliki anyam, kemudian memijat itu silahkan kalian aktualisasikan terus. Mudah-mudahan juga kawan-kawan di luar sana menyambut 3 hal itu dengan menganggap bahwa teman-teman tunanetra itu ada dan memiliki keinginan yang kuat. Oke, terima kasih ya An. Sebelum menutup ini Budi Podcast, saya hanya ingin sampaikan sedikit ke kawan-kawan luar sana, masih terhubung dengan gerakan Separatus sebenarnya. Ketika kawan-kawan gerakan Separatus membuat event menulis surat kepada Presiden untuk penyelamatan Pegunungan Meratus dari pertambangan, itu Aan dan kawan-kawan dengan ayah dan ibu dan keluarga ya An ya, dengan kawan-kawan semua menyambut permintaan kita untuk berpartisipasi. Aan dan kawan-kawan tuh menulis dalam huruf Braille surat kepada Presiden Jokowi di Jakarta untuk turut menyelamatkan Pegunungan Meratus dan melindungi Meratus dari pertambangan. Satu hal yang membuatku pribadi merasa terhutang bahwa kawan-kawan yang selama ini dianggap punya kekurangan, tapi ketika kita minta tolong, ayo sama-sama menyelamatkan lingkungan, itu langsung respon. Itu terima kasih sekali, karena belum sempat bilang terima kasih dari dulu. Nanti akan kami sampaikan. Iya, terima kasih banget. Oke kawan-kawan, ini Budi Podcast di mana saja berada. Terima kasih sudah menyimak pembicaraan yang luar biasa ini. Semoga memberi inspirasi untuk kita semua bahwa seperti yang tadi Aan sampaikan, bahwa ketika pastilah Allah Ta'ala punya Tuhan yang Maha Esa, punya maksud tertentu ketika mengurangi satu hal dalam diri kita, tapi niscaya ada kelebihan di tempat yang lain. Seperti kawan-kawan tunanetra, mungkin dari sekian panca indera mata ditutup, tapi indera yang lain menjadi jauh lebih respon dan lebih peka. Nah, saya kira ini pesan untuk kita bersama bahwa kepekaan itu pada kehidupan bersama ini harus terus ada. Karena kalau kita sudah tidak peka pada banyak hal, mungkin ya Anda, mungkin kiamat lebih cepat ya. Kiamat lebih cepat dan ketika kita tidak peka, kalau bahasaku kita tidak menjadi manusia. Terima kasih kawan-kawan Ibu di Podcast di mana saja berada. Aan, terima kasih. Sehat-sehat terus Aan. Salam untuk kawan-kawan di panti dan di SLB juga di rumah. Semoga istri dan calon anak sehat terus. Mudah-mudahan sehat semua, ayah ibu semua sehat-sehat. Juga kawan-kawan ini Ibu di Podcast di mana saja berada sehat-sehat semua. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam konten Ibu di Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.